Musa adalah orang saleh dari Israel yang tinggal di Mesir. Penduduk Mesir memperbudak orang-orang Israel yang tinggal di sana. Budak-budak diperlakukan dengan sangat kejam, dan sering dihukum tanpa alasan. Meski begitu, Musa tinggal dengan nyaman di istana kerajaan. Dia merasa kasihan terhadap para budak, orang-orang yang sebangsa dengannya. Dia amat ingin membantu mereka untuk hidup yang lebih baik dan tenang. Suatu hari, Musa diam-diam melarikan diri dari istana karena melakukan kesalahan besar. Dia menyeberangi gurun selama berhari-hari, dan akhirnya tibalah dia di negeri Median yang jauh dari Mesir. Musa kemudian menikah dengan wanita dari negeri itu, dan hidup sederhana sebagai gembala domba. Bertahun-tahun kemudian, ketika Musa sedang menggiring domba-dombanya di kaki bukit, Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepadanya. Dia mendengar suara yang menggelegar bagai halilintar, dan melihat api berkobar-kobar membakar semak belukar. Meski begitu, belukar itu tidak terbakar. Saat itulah Musa mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepadanya. Musa, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Siapakah engkau? Aku tidak dapat melihatmu. Akulah Tuhan yang benar dan satu-satunya. Akulah yang menciptakan semua yang ada di alam ini. Apa yang kau kehendaki Tuhan? Jangan engkau takut Musa. Engkau orang yang saleh, dan aku telah memilih engkau untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, dan bawalah mereka ke tanah terjanji di Israel. Ya Tuhanku, mengapa engkau memilih aku? Aku hanyalah seorang penggembala. Engkau orang yang kuat, berani, dan saleh. Aku memilihmu karena hanya engkau yang dapat membebaskan bangsa Israel. Dan janganlah engkau takut. Aku akan selalu bersamamu setiap waktu. Aku akan memberimu kekuatan supaya mereka tahu bahwa engkaulah utusanku. Lemparkan tongkatmu ke tanah. Musa pun lalu melemparkan tongkatnya ke tanah. Dan dengan segera berubah menjadi ular berbisa. Kini Musa percaya, dan siap menjalankan perintah Tuhan. Baiklah kalau begitu Tuhan, aku akan melakukan apa yang engkau perintahkan. Musa segera pergi ke istana, dan menghadap raja. Yang mulia, aku ingin kau bebaskan orang-orang Israel dari perbudakan yang kejam ini. Kau harus merelakan mereka pulang kembali ke Israel. Tidak Musa. Mereka akan menjadi budak untuk bangsa Mesir selamanya. Kamu tidak boleh membawa mereka pergi dari negeri ini. Yang mulia, Tuhanlah yang mengutus aku untuk membebaskan mereka. Jika kau tidak segera membebaskan mereka, Tuhan akan murka kepadamu. Tuhan itu apa? Aku tidak takut dengan Tuhanmu. Dia adalah Tuhan yang benar dan berkuasa atas segalanya. Jika kau tidak membebaskan bangsa Israel, Dia pasti akan menghukum kamu dan seluruh negeri Mesir. Aku tidak percaya dengan Tuhanmu. Dia tidak berkuasa apa-apa di negeri ini. Akulah yang berkuasa atas negeri ini. Tunjukkanlah tanda bahwa Tuhanmu benar-benar ada. Musa lalu melemparkan tongkatnya, dan segera berubah menjadi seekor ular. Raja mengira bahwa ini adalah sihir biasa, dan segera memanggil penyihir kerajaan untuk menghadapi Musa. Ketika penyihir kerajaan melemparkan tongkatnya, benda itu pun berubah menjadi ular. Namun ular Musa dengan mudahnya menelan ular penyihir itu. Raja pun kaget dan takut. Lalu dia mengusir Musa keluar dari istananya. Berkali-kali Musa datang ke istana raja untuk hal yang sama, namun raja tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel ke tangan Musa. Pada sore yang sunyi, Musa berdoa kepada Tuhan dan memohon petunjuknya, agar sang raja percaya kepadanya.
Tuhan mengatakan bahwa bangsa Mesir akan menerima hukuman jika tidak memenuhi permohonan Musa. Tuhan pun lalu mengirimkan banjir besar yang menenggelamkan seluruh kota. Kemudian Tuhan membuat kekeringan yang panjang di seluruh negeri. Setelah itu, Tuhan mengirimkan jutaan belalang yang melahap semua tanaman hingga pertanian di seluruh Mesir tidak dapat dipanen. Meski begitu, sang raja tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Musa pun berkata, Jika Yang Mulia tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel, Tuhan akan mengirimkan wabah yang mengerikan di negeri ini. Tuhan sudah memberikan peringatan berkali-kali, namun Yang Mulia tetap tidak menanggapi perintahnya. Sekarang tibalah saatnya bagi Tuhan untuk benar-benar menghukum negeri ini. Musa lalu pergi ke sungai Nil dan mencelupkan tongkatnya di air sungai. Secara ajaib, air sungai Nil berubah menjadi darah. Ikan-ikan pun mati dan bau busuk menyebar ke seluruh negeri. Setelah itu jutaan lalat menyerbu Mesir dan menyebabkan berbagai penyakit. Akhirnya Tuhan memberikan hukumannya yang paling dahsyat. Semua anak laki-laki sulung di seluruh Mesir meninggal secara bersamaan, termasuk anak sulung sang raja. Hukuman ini menyadarkan sang raja, dan segera memanggil Musa. Tuhanmu telah membunuh anakku dan seluruh anak sulung di Mesir. Tuhan macam apa ini? Aku sudah mengingatkanmu Yang Mulia, Tuhan adalah yang berkuasa atas segalanya. Jika Yang Mulia masih tetap keras kepala, Tuhan akan segera menghancurkan negeri ini. Baiklah. Keluarlah dan bawa serta budak-budak itu. Musa segera mengumpulkan mereka dan membawanya keluar dari Mesir. Tapi sang raja tidak mau mengalah. Dia tidak mau kehilangan budak-budaknya begitu saja. 2 hari setelah Musa berjalan kaki bersama bangsa Israel, sang raja mengirimkan bala tentaranya untuk mengejar dan menangkap Musa beserta seluruh bangsa Israel yang bersama dia. Saat dalam pengejaran bala tentara Mesir, tibalah Musa dan rombongannya di pinggir Laut Merah. Mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menyeberangi lautan itu. Di belakang mereka, raja dan tentaranya semakin dekat. Tuhan pun menolong mereka. Tiba-tiba Laut Merah terbelah, memberikan jalan bagi Musa dan bangsa Israel untuk menyeberanginya. Sang raja dan tentaranya pun menyusul di belakang mereka. Namun sebelum raja sampai di seberang, laut kembali menutup dan menenggelamkan raja beserta tentaranya. Setelah berhasil menyeberangi Laut Merah, Moses dan bangsa Israel kemudian berjalan menyeberangi gurun. Setiap saat, Tuhan selalu menyertai mereka. Ketika mereka kelaparan, Tuhan segera menurunkan roti mana dari langit. Ketika mereka kehausan, Tuhan mengirimkan air yang memancar dari bebatuan. Setelah berbulan-bulan, sampailah mereka di kaki Gunung Sinai. Musa lalu memerintahkan kepada orang-orang itu untuk menunggunya di kaki gunung. Kemudian Musa mulai mendaki gunung itu untuk berdoa. Musa berdoa selama 40 hari, dan di hari terakhir, Tuhan memberikan Musa tablet batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Yaitu 1. Jangan sekutukan Allah. 2. Jangan membuat berhala. 3. Ingat dan kuduskan hari Sabat. 4. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. 5. Hormati ayah ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersaksi dusta. 10. Jangan mengingini milik sesamamu. Tuhan memberikan 10 perintah ini agar semua umatnya hidup tenteram, damai, dan bahagia.